Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa sarrif wa barik wa karrim wa adzim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, komunitas mukmin rahimakumullah. Mari kita sebagai muslim sama-sama bersyukur kembali, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan pada detik ini adalah kita masih bisa bernafas dan beraktivitas, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul majemuk beriktikaf di Masjid Nurul Huda Margodadi ini untuk sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu sembahyang Jumat. Semoga amaliyah yang sedikit ini diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'as salam semoga tetap tertumpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kita sunnah-sunnahnya. Karena dengan dakwah tausiah beliaulah kita ini mengenal antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar. Semoga kita dengan memperbanyak sholawat mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah pada kesempatan yang mubarakah ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beramal, dan beramal. Berbuat, berkarya dan berkarya terus hingga kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu tersembunyi merupakan rahasia ilahi. Dari sisi mana kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dari channel sholat kita, mungkin dari channel puasa kita, mungkin dari channel berbuat baik kita pada warga, mungkin channel bakti kita kepada kedua orang tua. Kita tidak tahu dari sisi manakah Allah membagikan ridhonya kepada kita. Bagaimana kita ketahui dalam kehidupan dunia ini
supaya kita mendapatkan perekonomian yang mapan. Kita harus memiliki banyak channel, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Ada kebun sawit, ada karet, ada lain-lainnya. Karena kita tidak tahu, sewaktu-waktu yang satunya anjlok jatuh, yang satunya bisa mengimbangi. Nah, begitulah kira-kira kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu riwayat, Imam Syafi'i meninggal dunia, seorang tokoh madhab terpopuler. Bahkan kita sholatnya juga ala madhab Syafi'i, ketika subuh pakai kunut dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang ulama yang masya Allah, masih kecilnya dianugerahi oleh Allah sebuah keramat. Tawaf di Masjidil Haram bisa menghatamkan Al-Quran. Kita bisa bayangkan, ketika kita menjalankan tawaf, jika sepi orang 5 menit selesai. Dimulai dari multazam hingga akhir multazam kembali. Tetapi subhanallah wa masya Allah, Imam Syafi'i dalam kondisi tawaf bisa menghatamkan Al-Quran. Beliau masih kecil sudah diangkat menjadi mufti. Dalam riwayat itu, Imam Syafi'i ditanya oleh pengikutnya, apa yang diberikan Allah kepadamu wahai imam, dan apa yang menyebabkan engkau dimasukkan rahmat atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dari ilmu kamu yang melaut tiada tepi? Apakah ilmu kamu yang kokoh laksana gunung tinggi pencakar langit? Beliau menjawab tidak. Tidak sama sekali. Saya dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ada setetes tinta yang dihirup oleh lalat waktu saya mengarang kitab Al-Dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran dan keyakinan bahwasanya terkadang dari ibadah yang sepele, ibadah yang ringan, ibadah yang remeh, mungkin di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Seperti menjingkirkan duri di jalan, membuang paku di lorong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang bertauhid ini, mari kita sama-sama senantiasa beramal, dan beramal. Besar kecil, ada orang tidak ada orang, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan lillahi ta'ala. Semoga yang sedikit itu diterima dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dari itu, kita ini sudah berada di zaman milenial. Mau tidak mau, kita ini sudah dikepung oleh yang namanya teknologi dan komunikasi. Kita dapat menerima informasi dan mentransfer kembali secepat kilat. Dari itu kita perlu sangat hati-hati dan perlu sangat teliti.